baik-baik saja kan? Amin. Ibu Cinta berharap semua di rumah baik-baik saja. Luar biasa dan antusias untuk chapel di hari ini. Nah, chapel di hari ini akan dipimpin oleh Ibu Cinta dan juga Ibu Melisa yang bermain musik. Ibu Cinta harapkan bahwa ketika kalian mengikuti chapel, kalian mengikutinya dengan baik, menyanyikan pujian dengan baik, dan mendengarkan firman dengan baik. Seperti tema kita di hari ini, merindukan Tuhan. Kita mau terus merindukan Tuhan dalam kehidupan kita, mengalir lewat ibadah yang kita lakukan di hari ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan mengangkat pujian yang berkata, Bapa, Ku datang padamu. Pagi hari, siang hari, dan malam hari kita merindukan Tuhan dalam hidup kita. Kita sama-sama angkat pujian ini. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan sikap doa. Kita katakan, Bapa, Ku datang padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu di dalam doa untuk membuka chapel kita di pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, seperti pujian ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, mau merindukan Engkau setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau hadir, Engkau pimpin kami semua. Meskipun anak-anak mengikuti chapel melalui via online, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah isi hatinya Tuhan tersampaikan buat kami semua, dimanapun kami berada Tuhan. Berkatilah ibadah chapel ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Masih bersuka cita semua? Masih dong. Masa anak-anak Tuhan loyo-loyo dalam memuji Tuhan? Nah, kalau masih bersuka cita, kita mau tangkap sukacita nih. Nah, Ibu Cinta mau ngajarin buat kita semua cara menangkap sukacita. Kalau Ibu Cinta bilang tangkap sukacita, kamu semua di rumah, alirkan di hati, letakkan di dalam hati kalian. Buat semua murid ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Ulangi ya, tangkap sukacita, alirkan di hati. Tangkap lagi sukacitanya, alirkan di seluruh ruangan rumahmu. Kalau ada mama, ada papa atau kakak adik semuanya, alirkan buat mereka semua. Dan kita mau bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, oh sukacitaku, sejak kita jumpa Yesus, sukacita kita semakin besar, meluap-luap untuk merindukan Tuhan. Oh sukacitaku. Sukacitaku,
selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku memuji, padanya ku memuji, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi kita katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku memuji, Engkau sumber kehidupanku. Benar ya, kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Ya, sejak kita kenal Yesus, sejak Yesus ada di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, kita mampu bersukacita setiap hari. Harusnya anak-anak Tuhan seperti itu, ya. Nah, kita ganti pujian kita dengan pujian yang berkata kasih, KASIH. Kita masih tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Kalau kamu tahu gerakannya, boleh melakukan gerakannya. Kalau tidak tahu, boleh bertepuk tangan. KASIH, 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 kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, sukacita itu Tuhan Yesus taruh di dalam hati kita. Kita mengasihi semua orang, mengasihi papa mama, mengasihi adik, mengasihi kakak, semuanya karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mau ganti pujian kita mau angkat pujian yang berkata, with Christ in the vessel, we can smile at the storm. Sambil bertepuk tangan ya, yang mau berangkat boleh bergerak. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sekali lagi, with Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm.
apapun itu persoalan kita, mau kita kesulitan belajar dari rumah karena belum mengerti pelajaran atau jaringan, internet semua, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi kita semua. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, merindukan Dia seperti tanah yang kering yang merindukan air supaya menjadi tanah yang subur. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita semua anak-anak di rumah, sikap doa, dan kita mau angkat pujian yang berkata bagaikan tanah kering. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita, sebagai kerinduan kita kepada Kristus. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bagaikan tanah kering, Semua sikap doa. yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, benar Tuhan, seperti tanah yang merindukan air, kami rindu Tuhan, Engkau selalu mengisi relung hati kami, agar kami menjadi tanah yang subur, yang selalu menumbuhkan tanaman-tanaman yang hidup, yang bertumbuh. Demikian hati kami mau bertumbuh untuk terus mengenal Engkau Tuhan, terus merindukan Engkau di dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, anak-anak kami semua yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan memberikan fokus yang baik untuk mengerti dan memahami firman yang disampaikan. Kami percaya Tuhan Yesus, bibir mulut hamba-Mu Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami serahkan waktu-waktu ke depannya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji-pujian kita telah kita naikkan kepada Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah,
tema sekolah kita sedang bergumul tentang merindukan Tuhan. Bagaimana kerinduan itu terus meluap-luap di dalam hati kita. Nah, Ibu Cinta mau tanya nih buat kalian semua di rumah, apakah sudah masuk di dalam bulan Agustus? Apakah kerinduan kepada Kristus itu semakin mendalam ataukah semakin mengeluh, tidak bersyukur, semakin merasa sulit, ataukah kerinduan itu semakin meluap-luap, semakin bergairah, semakin berapi-api untuk terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tema kita di minggu ini di chapel yaitu merindukan Tuhan. Kalau kalian pernah lihat tanah ya, tanah di sekitar kalian pasti banyak tanah, atau yang dimanapun kalian berada, kalian punya tanaman ya, tanaman di dalam vas, di dalam pot bunga. Kalian pasti melihat jenis tanah kalian. Tanah kalian berwarna apa? Ada pasti ya berwarna coklat, ada juga tanah yang berwarna merah. Ada juga nggak tanah berwarna hitam? Ya ada Ibu. Ya. Jenis-jenis tanah itu menggambarkan kesuburannya, ya, menggambarkan kesuburannya. Dari mana kita tahu agar tanah itu menjadi subur, atau bagaimana caranya supaya tanah itu menjadi subur? Yaitu disiram oleh pemiliknya, ya, disiram oleh pemiliknya. Untuk itu kita ini bagaikan tanah, dan Kristus itu adalah air kehidupan yang terus menyirami hidup kita agar kita semakin bertumbuh akan mengenal Kristus yang sejati itu seperti apa. Nah, firman di hari ini kita akan baca di Efesus 3. Kita buka sama-sama Efesus 3 ayat 16 sampai 21 ya. Ibu bacakan buat kita semua. Efesus 3 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di Efesus 3 ayat 16 sampai 21 ini adalah doa Paulus bagi jemaat di Efesus, ya. Di mana Paulus mengatakan dengan setulus hatinya, aku berdoa, ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan. Kita garis bawahi kata menguatkan dan meneguhkan. Kita sebagai manusia biasa jatuh bangun ya dalam pergumulan kita untuk bagaimana merindukan Kristus, ya. Kita selalu jatuh bangun. Kadang kita letih, lesu, kadang kita melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih, kadang kita juga melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu kita jauh daripada Tuhan. Nah, ini Paulus menguatkan kita lagi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan. Menguatkan dan meneguhkan. Bagaimana supaya kita dikuatkan dan diteguhkan? Yaitu melalui pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi setiap devosi pagi, setiap chapel yang disampaikan, kita harus benar-benar menghidupinya. Kalau kita tidak menghidupinya, kerinduan kita kepada Kristus itu setiap hari kayak rasanya biasa-biasa saja. Ya, kita terus bergumul. Ibu Cinta pun bergumul, semua guru bergumul untuk terus menghidupi kerinduan kepada Kristus. Karena yang perlu kita garis bawahi, kerinduan kepada Kristus itu bukan karena kita hebat dan kita mampu untuk merindukan Tuhan. Itu karena Tuhan sendiri. Tuhan meletakkan kerinduan itu di dalam hati kita.
sehingga kita mampu untuk merasakan Tuhan. Bagaimana kita mampu merasakan Tuhan kalau devosi yang disampaikan kita cuma sebatas lalu, tidak menghidupinya. Chapel yang disampaikan firman Tuhan kita hanya, ya sudahlah, ibu guru tidak lihat, bapak guru tidak lihat, saya di rumah yang lihat mama papa, ya sudah mama papa juga, ya udah kamu gak usah ikut lama-lama, belajar langsung aja, kan langsung orientasinya nilai. Bukan seperti itu. Bagaimana kita merindukan Tuhan, kita mencari Dia, maka kita akan menemukan. Seperti firman Tuhan yang berkata, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ya seperti itu. Kita mencari maka kita menemukan. Karena Kristus sendiri menghadirkan dirinya untuk kita temui. Dengan sendirinya, tanpa kita cari-cari, Kristus di manakah engkau? Tidak, Kristus dengan sendirinya sudah hadir dalam hidup kita. Cuman kita yang kadang tidak sadar. Kita ada di mana. Itu. Padahal Kristus lagi memegang hidup kita. Meneguhkan dan menguatkan. Ingat poin pertamanya, meneguhkan dan menguatkan. Caranya bagaimana? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar. Pendengaran akan firman Tuhan akan membuat iman kita bertumbuh. Ya, jadi iman itu tidak bisa dicari-cari. Iman itu tumbuh akan pendengaran firman Tuhan. Kalau mau berakar, bagaimana mau jadi berakar kalau kita sendiri malas dengan firman, malas untuk doa, malas untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Tidak bisa berakar. Kamu lihat tumbuhan seperti yang tadi Ibu Cinta tanya, tanah, ya kan? Dia punya jenis-jenisnya, ada tanah subur, tanah tidak subur, tanah gersang dan segala macam. Nah, tumbuhan yang diletakkan di atas tanah itu yang tergantung jenis tanahnya. Kalau dia tidak subur, tumbuhannya tidak akan berakar di tanah itu. Dia tidak akan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dan bunga, tidak akan. Nah, bagaimana kehidupan kita? Kalau kita mau berakar, ya itu tadi, iman kita timbul dari pendengaran firman, ya. Jadi Ibu Cinta ingatkan lagi di dalam hati Ibu Cinta, seperti terus terngiang-ngiang anak-anak di rumah ini harus benar-benar mendengarkan chapel dan juga devosi dan orang tua, ya, karena orang tua adalah wakil Allah. Nah, jangan sampai mama papa minta kalian belajar, tapi kalian kayak malas-malasan, tidak bertanggung jawab, tidak melakukan bagian kalian. Di mana kerinduan kalian kepada Kristus kalau dalam proses belajar aja kalian seperti itu, ya. Jadi yang pertama, meneguhkan dan menguatkan. Kita lewat firman kita diteguhkan dan kita dikuatkan. Kalau kita diam dan berakar, itu berarti kita mendengarkan firman dan melakukannya, ya, setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, memahami kasih Allah dan mengenal kasih itu. Ibu Cinta mau kasih tahu buat kita semua. Kita sebagai manusia tidak mampu memahami kasih Allah yang begitu luas seperti yang dikatakan oleh firman tadi. Panjang dan lebar, tinggi dan dalamnya. Kita sebagai manusia itu kecil banget di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita punya hasrat, kita punya iman yang bertumbuh, maka dalam memahami Kristus, dalam mengenal kasih itu sendiri, pasti akan bisa. Kenapa? Karena Kristus yang memampukan kita, ya. Kristus yang memampukan kita untuk mengenal Dia, seperti yang disampaikan dalam firman ini. Dan dapat di ayat yang ke-19, ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Allah itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kalau kerinduan kita sekecil ini kepada Kristus, Kristus itu sebesar begini merindukan kita datang kepadanya, ya. Melihat kita bersuka cita dan menyembah Dia. Kristus itu betapa senang sekali melihat kita anak-anaknya terus bertumbuh dan memiliki kerinduan yang besar untuk datang kepada Kristus, ya. Jadi yang pertama tadi meneguhkan dan menguatkan. Jadi kita harus ingat bagaimana
doa Paulus kepada jemaat di Efesus, kita juga harus sama punya doa di mana kita mampu diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan, ya. Yang kedua, kita berakar. Kalau sudah dikuatkan dan diteguhkan oleh firman, kita berakar. Berakarnya lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat cara bicara kita, lewat pikiran kita, semua hal yang kita lakukan. Contohnya yang tadi Ibu sampaikan, ya, kalau belajar di rumah ya belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau dengar firman di rumah ya dengar dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak ada yang melihat, ya. Buat anak-anak kelas 1 semua di rumah, mengerti ya yang Ibu Cinta sampaikan? Kuatkan dan teguhkan hati kita, itu hanya firman yang bisa menguatkan. Ya, Ibu Cinta ulangi sekali lagi. Dan berakar sehingga kita mampu memahami kasih Allah yang luar biasa itu, yang panjang, lebar, dan tinggi, tidak mampu diselami oleh manusia. Tetapi kalau kita punya iman dan kerinduan itu kita punya, maka Kristus dengan sendirinya mengartikan dan memberikan kita pengetahuan akan Dia, ya, lebih mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Dan ayat yang terakhir mengatakan bahwa ayat 20 ya, Ibu Cinta bacakan dari ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan yang terakhir, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi kita itu punya pikiran yang sedikit, kita punya pengetahuan yang sedikit. Kristus itu segalanya, makanya Dia adalah sumber pengetahuan. Untuk mengetahui Dia, kita harus datang, punya kerinduan, ya. Ingat lagi tema kita di minggu ini, di chapel ini adalah merindukan Tuhan. Yuk kita evaluasi lagi. Evaluasi itu apa, Ibu Cinta? Evaluasi itu kita melihat lagi diri kita. Kerinduan kita sudah bertambah, berapi-api kepada Kristus, ataukah semakin menurun kerinduan kita setiap minggu, setiap bulan, setiap kita dikasih pelajaran, atau setiap kita di nasihat sama mama papa, apa yang kita lakukan, ya? Kita ingat itu kembali. Dan dari Efesus 3 ayat 16 sampai 21 ini, doa Paulus ini mau mengingatkan kita tentang itu satu hal, merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan lewat apa? Seluruh kehidupan kita. Cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak. Kita semua tidak mampu, namun Kristus menguatkan, Kristus meneguhkan, dan Dia yang membuat kita berakar di dalam Dia. Melalui apa tadi? Pendengaran akan firman Tuhan, ya. Jadi jangan anggap firman Tuhan yang disampaikan itu biasa-biasa saja. Didengar dengan baik, minta Tuhan, didoakan, lalu minta Roh Kudus bekerja agar kehidupan kita semakin serupa dengan Dia, ya. Itu saja yang bisa Ibu Cinta sampaikan di hari ini. Semoga bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita agar kita terus berakar dan mengetahui, mengenal Kristus lebih dan lebih lagi, ya. Jadi ada berapa hal? Ada 3. 1, kita dikuatkan dan diteguhkan. 2, kita berakar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita mampu mengenal Dia lebih lagi. Lewat apa? Merindukan firman-Nya, merindukan kebenarannya, ya. Seperti itu. Semoga kita semua terberkati. Semoga Roh Kudus mengurapi hati kita semua untuk lebih mengenal Kristus, lebih merindukan Kristus di dalam hidup kita. Mari kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu, mengajarkan kami untuk terus merindukan Engkau lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Bagaimana kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami mampu berakar di dalam Engkau, Tuhan. Dan setelah kami berakar, kami bertumbuh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Kami percaya Kristus telah memenuhi hati kami dan memberikan kerinduan itu di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya lewat firman-Mu, mengertikan setiap firman dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Melalui media online ini Tuhan, biarlah urapan-Mu tercurah bagi kami semua, agar kami hidup serupa dan segambar dengan Engkau.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ibu Cinta percaya, bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita hebat, namun karena Kristus luar biasa yang akan memberikan firman-Nya hidup di dalam hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan? Terima. Buka hati kita besar-besar, luas-luas, dalam-dalam. Terima perkataan Kristus di dalam hidup kita, ya. Dan untuk mengaminkan firman ini, kita akan mengangkat pujian yang berkata, I love you Jesus. Kita mau sama-sama katakan, Yesus, aku cinta kamu. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Sambil bergerak ya, kita angkat pujian ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Mari kita doa tutup chapel di hari ini. Semua kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai chapel di hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus berkarya dalam hati kami untuk membuat firman-Mu bertumbuh dalam hati kami hari lepas hari. Biarlah setiap aktivitas pembelajaran yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing dan juga guru-guru kami, Engkau berkati Bapa, berikan hikmat agar kami semua tetap semangat, bertanggung jawab, jujur dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru maupun sebagai murid. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semua buat chapel hari ini, Tuhan Yesus memberkati.